Lampung, kemudian ya di Jakarta udah sering ya, sering di Zoom juga selalu berikan suatu dengan Mbak Jun juga Zoom. Kita kemarin juga ketemu sama Esa Sarif juga, kita selalu kalau ada istilahnya hal yang baru dan memberikan suatu arahan, ada fakultas hukum juga ya. Gimana ya? Gimana dia? Trisakti. Nanti bisa nanya apa? Nanti ada ibu satu yang datang lagi setelah. Monggo silakan. Nggak sampai aja. Pinter nyanyi, pinter ngedance. Ayo. Orang. Kalau Bu Indri Yang untuk membantu yang ada miskin itu kita dapat berapa? Udah ada. Kita nanti saat ini belum bisa ya. Bisa membantu yang bisa langsung bisa. Karena kita membantu biasa ya. Jadi tapi dibayar. Enggak. Jadi gini, kalau saya tuh sering gini, karena kita kan ya maka kemarin tuh ada istri hakim. Nah, istri hakim itu mau diceraikan hakimnya karena hakimnya selingkuh dengan jaksa. Jadi ceritanya nih selingkuh dengan jaksa. Nah, terus itu hakimnya ini kan pakai pengacara nih. Itu dia terakhir dinas di Lampung, Bu. Hakim tinggi pada sudah. Nah, terus istrinya ini kan pakai masker zaman Covid. Nah, dia tuh ngomong nih di meja sini, istrinya di situ. Nanti ya Pak, katanya, istri saya itu jangan dikasih mutah, jangan dikasih harta gono gini, jangan dikasih uang udah. Terus kata pengacaranya, ya nggak bisa dong Pak, itu kan istri sah gitu kan. Nah istrinya tuh mendengar gitu kan, langsung menyinggung, katanya dia kan pernah melihat kita tuh di YLBH kan. Nah tolong Bu, saya harus bagaimana? Nah terus saya bilang mana gugatannya. Akhirnya dia kirim ke saya gugatannya, saya bikinin jawabannya, dia sidang lagi, besoknya ada dari dupliknya dijawab lagi kan, jawabannya dijawab lagi sama yang pengacara suaminya, sampai terakhirnya yang pertamanya suaminya tuh nggak mau bayar, akhirnya dapat mutah, saya masukin di situ dapat mutahnya 40 juta, terus uang idahnya 1 bulan 3 juta jadi 9 juta. Alhamdulillah pertamanya dia nggak mau ngasih kan 3 bulan pertama. Terus kata hakimnya, dia nanya kan, ibu dibikinin pos baku nggak ini gitu kan, ada pos baku di situ. Dia bilang enggak, saya buat sendiri. Tapi ini bahasanya bahasa lawyer gitu kan. Enggak, saya kan kebetulan dia itu sarjana hukum. Nah saya ini kan sarjana hukum Pak, katanya, makanya saya tahu sedikit tentang ini dan padahal itu. Jadi saya dari awal sampai akhir tuh nggak nganangin dia. Kalau kita kan beda profesi, bisa online atau gimana konsultasinya? Bisa. Jauh nih. Profesinya apa? Di pengadilan saya juga. Oh boleh. Buahnya ibu. Kan mau nambah ilmu, siapa tahu ada yang konsul ke kita. Iya, benar-benar. Terus kita ilmunya nggak sampai ke situ, bisa tanya ke ibu. Boleh. Kapan aja boleh, kan nomor telepon ada kan? Iya. itu lembaga bantuan hukumnya luar kota juga ada ya banyak. Di setiap wilayah luar kota ada cabangnya. Untuk misalkan di Bojonegoro ada yang butuh bantuan tuh, ada bantuan diperbantukan sana ya. Yang istrinya siapa? Yang Semarang itu ada sama dia. Danang mengerti tahu istrinya Danang. Danang kita. Apalagi dari pengadilan kan Sering dengan orang yang mau bercerai itu, padahal bukan di pengadilan, bukan dari agama. Iya, ini tadi wawancara dengan pengacara terkenal Ibu Indri Jati ya. Jadi memberikan bantuan hukum untuk
yang kurang mampu terutama ya. Kita lihat lagi Ibu Indrijati. Saya pas mediator juga, jadi Jadi, apa? nonton Kalau ada yang mau jadi misalnya nih ada sengketa tapi harus diselesaikan secara damai tengah keluarga, bisa pakai ini. ya silakan dipersilakan bagi yang membutuhkan bantuan hukum ya. Yang ini nih, pertama yang fakultas hukum ya, kalau mau ngasih saran dari sekarang tuh cari passion kita tuh apa. Jadi bidang Jadi apa. Jadi kalau misalnya saya nih kayaknya lebih condong ke mau jadi notaris PPAT, fokusin ke situ. Terus kalau misalnya pengen jadi mediator, misalnya ada jadi lawyer, fokusin ke situ. Jadi pertama kalau kita udah fokus satu, yang lain tuh ngikut. Saya tuh sampai sama teman saya kemarin tuh kan saya nyoba nih ikut ujian PPAT itu dari 7.500 se-Indonesia, itu 3.000-nya jatuh, 3.500 jatuh di administrasi, jadi ijazahnya lah segala macam gak lengkap. Nah terus itu tersaringlah 4.750. Nah dari situ lulus 2.000 termasuk saya. Jadi notaris sebelumnya Ya, cuman kan saya kan ada kode etik, nggak boleh rangkul. iya betul. Tapi teman saya nakal. Dia di Jakarta jadi lawyer. Di luar kota lagi. Jadi PPAT notaris. Nah saya tuh nggak mau karena zaman kuliah saya tuh aktif gitu loh Bu. Jadi idealis ya. disengat juga, disengat. Iya ketahuan Bu. Ketahuan. Jadi, katanya, oh itu kan Mbak Ili kok. Ini jadi Misalnya populer jadi Nah Du- iya. Dulu idealis kok sekarang gini gitu ya. Iya gitu jadi ya. Bapak sampai nggak tahu. Iya. Itu memang hobi saya sejak kecil. Sejak kecil hobi. Alhamdulillah ini yang menyehatkan saya begini, komunikasi dengan saudara-saudara. Sebenarnya gini loh Pak, kalau saya ini tantangan terus terang. Kalau orang yang melihat saya tuh selalu mematahkan argumentasi umum orang ya. Apa argumentasi umum? Pertama, orang bilang gini, kalau keluarga itu bercerai, ayah ibunya, anaknya pasti gak ada yang benar. Itu pertama saya patahkan. Nah, terus saya dari kecil orang tua saya kan dari bayi tuh udah pisah kan orang tua saya. Kita kan nggak bisa nyalahin orang tua pisah kan. Nah terus kita dalam perkembangannya saya cuma satu aja makanya cuma bapak saya itu kelas Bu. Jadi dia dari segi pasti agamanya berkelas ya. Ya saya cuma satu doang. Saya pengen nunjukin ke orang-orang tetanggaan itu bahwa nggak semua orang bercerai itu nggak benar gitu kan. Nah itu yang pertama. Kedua saya tuh suka tantangan juga. Tantangannya itu apa sih? Yang orang bilang impossible buat saya tuh itu nggak ada yang impossible. Jadi kemarin saya tuh dapat cobaan almarhum suami saya itu di 2013 kena sindrom Julian Barre. Itu menyerang saraf kepik. Itu lumpuh selama setahun. Terus saya kemana-mana tuh dorong kursi roda sampai tanyain, ini malu nggak sih dorong-dorong bapak ngapain malu gitu kan? Nah kita nyari kemana-mana tuh dia nggak bisa nyetir. Terus sopirnya berhenti gara-garanya katanya itu penyakit itu dikirim orang. Padahal itu secara ilmiah ada gitu loh. Terus itu jadi kalau jadi sopir nanti saya yang kena. Akhirnya saya Gengkonda ke Semarang nyetir sendiri bawa suami saya tuh. Jadi selama dari 2013 sampai 2017 itu 38 kali masuk rumah sakit. Jadi saya sambil kuliah, sambil ngajar, saya kan kuliah ngambil dokter sama MKN itu barengan. Terus saya udah ngajar juga. Itu saya dari rumah sakit, dia nggak mau diurus sama orang. Sebenarnya sih saya juga bingung sampai sekarang kok saya bisa gerak. Terus saking sakitnya itu ya menyerang saraf tepi itu. Ada asa dia merasa kepanasan. Jadi saya tuh gini, udah biasa gini tangannya gini kayak kipas sate itu semalaman. Nih, sekarang ketiduran kayak gini loh ini tapi semalaman itu kita selama 5 tahunan itu saya cuma tidur 3 jam. Karena dia kesakitan. Tapi kita bisa ngelaluin dengan tekad kuat. Jadi pembelajaran ya. Nah, jadi saya bilang makanya anak saya bilang kamu harus begini. Itu kan Momi bukan kita gitu. Tapi sekarang saya paksa lagi tuh lagi Bu. Jadi kan sekarang kan ngambil mata kuliah Bu Sri katanya masih langsung ini
langsung ya dapat A katanya Bu. Soalnya dosennya teman Ya, Umi. datang lagi rombongan dari saudara-saudara Ibu Indrijati. Nah, oke, sekian dulu wawancara dengan Ibu Indrijati, lawyer yang cukup terkenal, khusus untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama yang tidak mampu. Oke, lain kali sambung lagi, coy.